Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, fa ya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab atau adab yang kelima, yaitu berkaitan dengan sabar ketika menuntut ilmu. Nah, kita masuk sekarang adab yang keenam, yaitu at-tanafus fi talabil ilmi, saling berlomba atau bersegera, ya, saling berlomba dalam menuntut ilmu, bersegera. Silakan buka bukunya halaman 60-67. Kullama ta'ammaqa talibul ilmi fihi wa tafattahat lahu abwabuhu ihtaja lil mazid minhu wat tanafusi fi talabihi wal hirsi 'alal iksari minhu. Setiap kali seorang pelajar, seorang penuntut ilmu ta'ammaqa, memperdalam belajarnya, memperdalam ilmunya, wa tafattahat lahu abwabuhu, dan dia membuka segala pintu yang menuju kepada ilmu tersebut, maka dia ihtaja lil mazid minhu, dia akan butuh untuk menambah ilmu yang dia miliki. Wat tanafusi fi talabihi, dan dia makin bersemangat untuk mencari ilmu. Wal hirs 'alal iksari minhu, dan dia semakin berkeinginan kuat, semakin berhasrat untuk memperbanyak ilmu yang sudah dia miliki. Walaqad amarallahu subhanahu rasulahu al-karim ayyad'uwa bi talabil mazid min al-ilmi, faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya agar berdoa untuk meminta tambahan ilmu. Dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa hadda Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iksari min al-ilmi wal hirsi 'ala at-tazawwud minhu mahma imtadda al-umur hatta yablugha bi sahibihi ila al-jannah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita sebagai umatnya untuk al-iksar, memperbanyak ilmu, wal hirs, dan memperbanyak semangat kita untuk tazawwud minhu, membekali diri kita dengan ilmu, mahma imtaddal umur, walaupun umur kita meskipun umur kita panjang. Jadi walaupun umur kita panjang, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berbekal, memperbanyak ilmu, hatta yabluwa bi sahibihi ilal jannah, sampai ilmu itu sampai dengan pemiliknya, jadi pemilik ilmu itu dan ilmunya itu sampai kepada surganya nanti. Kemudian diriwayatkan dari At-Tirmidzi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakunu muntahahu al-jannah. Tidak akan pernah seorang mukmin itu merasa kenyang dari suatu kebaikan yang dia dengar sampai kapan? Sampai tujuan akhirnya adalah surga. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nuhmata fil ilmi war-raghbata fil iqbali alaihi min lawazimil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan an-nuhmah, yaitu rasa tamak, rasa rakus terhadap ilmu, war-raghbah fil iqbali alaihi, dan keinginan atau minat untuk mendatangi ilmu, termasuk ke dalam lawazimil iman, yaitu prasyarat lawazim dari keimanan seseorang, wa awsafil mu'minin, dan juga termasuk
sifat-sifat orang mukmin. Wa akhbaru anna hadza la yazalu da'bul mu'min hatta dukhuluhul jannah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan, mengkhabarkan bahwasanya ini akan senantiasa ada sampai, atau da'bul mukmin itu kebiasaan seorang mukmin ini berupa rakus tamak terhadap ilmu dan keinginan yang kuat untuk memperbanyak ilmu itu akan senantiasa ada sampai seorang mukmin itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Waqad awrada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah asaran 'adidatan fi hirsis salafis salih ala talabil ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa asar, yaitu jejak atau peninggalan-peninggalan yang banyak dalam semangatnya para salafus saleh, para pendahulu kita yang orang-orang soleh ketika mereka menuntut ilmu. Di antaranya dari An Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, innama atlubul ilma ila an adkhulu ila an adkhula al-qabr. Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku itu akan terus menuntut ilmu sampai aku masuk ke dalam liang kubur. Wa su'ilal Hasan an rajul lahu samanuna sanatan ayuhsin ayyutlabal ilmi. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang berumur 80 tahun, apakah dia berhak, maksudnya apakah dia harus menuntut ilmu? Nah, qala, kemudian Hasan menjawab, in kana yuhsin bihi ayya'ish. Hal itu lebih baik baginya untuk hidup. Jadi ketika dia masih berumur panjang sampai 80 tahun, maka itu baik baginya atau lebih baik baginya daripada berumur panjang. Jadi menuntut ilmu lebih baik daripada umur panjang orang tersebut. Wakila libni Bustam, kemudian dikatakan kepada Ibn Bustam, ma asyaddu hirsuka 'alal hadis. Apa keinginan terkuatmu untuk mencari hadis? Faqala awama uhibbu an akuna fi qitari ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih aku sukai daripada aku bersama kitar itu ya, bersama kendaraannya para ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanatil hikmah dhalatul mu'min, dan ketika hikmah itu adalah ilmu, itu adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya milik seorang mukmin, fal wajibu alaihi ay yabhasa anha, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mencari hikmah tersebut, mencari ilmu tersebut. Wal hikmatu hiyal ilm, dan hikmah di sini adalah ilmu. Fa idza faqadahu al mu'min fa huwa bimanzilati man faqada dhalatan nafisatan. Nah, maka ketika seorang mukmin kehilangan hikmah tersebut, maka itu seakan-akan seperti seseorang yang kehilangan barang yang sangat berharga. Fa idza wajadaha qarra qalbuhu wa farihat nafsuhu. Kemudian ketika dia mendapatkan barangnya yang hilang, maka hatinya menjadi senang, qarra, nyaman, wa farihat nafsuhu, dan jiwanya menjadi gembira. Wa min wasaya Luqman al-Hakim libnihi, ya bunayya jalisul ulama wa zahim hum bi rukbataika. Fa inna Allah yahyal quluba bi nuril hikmah
kama yuhyillahu al-arda al-maitah biwabilis sama. Di antara wasiat Luqman kepada anaknya yaitu, ya bunayya, wahai anakku, jalisul ulama, duduklah bersama para ulama, wazahimhum birukbataika, dan kerumunia, berkumpullah dengan mereka para ulama, birukbataika, dengan lutut-lututmu, duduk bersama mereka. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhyil quluba, menghidupkan hati-hati, binuril hikmah, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah, kama yuhyillahul arda, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, al-ardul maitah biwabilis sama, dengan air hujan yang turun dari langit. Baik, walamma hadarat Mu'ad bin Jabal anhu al-wafah. Baik, ketika Mu'ad bin Jabal sedang sakaratul maut, dia mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang wahai kematian, marhaban bizairin, selamat datang seorang zair, seorang pengunjung, jaa ala faqatin, yang datang dengan rasa faqah, itu rasa fakir, rasa membutuhkan. Allahumma innaka ta'lamu inni lam akun uhibbul baqa'i fid dunya lijariyil anhar. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku tidak suka hidup tetap tinggal di dunia hanya untuk jariyil anhar, mengalirkan sungai, wala li gharsil asjar, dan juga bukan untuk menanam pohon, bercocok tanam, walakin kuntu uhibbul baqa'a limukabadatil lail at-tawil. Dan akan tetapi aku suka tetap tinggal di dunia untuk menjalani malam yang panjang, walidham'i al-hawajir fil har syadid, dan untuk merasakan kehausan di tengah hari di padang pasir yang panas. Hawazir itu pertengahan hari, pertengahan siang. Dhamma itu kehausan, untuk merasa haus ketika di pertengahan siang pada cuaca yang sangat panas, fil harri syadid, wali muzahamatil ulama, dan untuk berkumpul dengan para ulama, birrukabi fi halaki adzikr, untuk berkumpul dengan para ulama dengan lututku pada halakoh dzikr, yaitu halakoh ilmu. Kemudian untuk halaman berikutnya masih berkaitan dengan kisah-kisah, riwayat-riwayat dari para salafus saleh berkaitan dengan semangatnya mereka dalam berlomba untuk mencari ilmu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.